Hai students, kembali lagi dengan saya, namun dengan materi yang berbeda, yaitu time. Apakah kalian sudah tahu time? Pastinya udah ya, karena time itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari kita. Dan saya akan menjelaskan time supaya kita bisa menyebutkan time itu lebih jelas. Oke, langsung saja ke materi. Telling time atau menyatakan waktu. Untuk menyatakan waktu dalam bahasa Inggris, kita bisa memakai dua cara. Okay, the first one, digital, and then the second, classical. Menyatakan waktu dengan digital itu sangat mudah. For example, sebagai contoh, jam 10.30. Berarti, it is, bahasa Inggrisnya 10, okay, 10. And then, bahasa Inggrisnya 30, 30. Berarti, it is 10:30. Misalnya kita pakai jam 8 lebih 45 menit. Oke, berarti it is, bahasa Inggrisnya 8, 8. Bahasa Inggrisnya 45, 45. So, it is 8:45. Misalnya jam 6 lebih 15 menit. Berarti it is 6:15. Untuk menyatakan waktu dalam classical, kita harus membaca menitnya dulu. Setelah itu, baru kita membaca jamnya. 4 catatan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jika jamnya itu tepat atau jarum panjang ada di angka 12, berarti menggunakan o'clock. Yang kedua, jika jamnya itu lewat setengah atau 30 menit atau jarum panjang ada di angka 6, berarti menggunakan half past. Yang ketiga, jika jamnya itu kurang, menggunakan to. Yang keempat, jika jamnya lebih, berarti menggunakan past. Silakan diperhatikan gambarnya. Dari angka 12 sampai angka 6, kita menggunakan past. Oke? Dari angka 12 sampai angka 6, kita menggunakan past. Dari angka 6 sampai angka 12, kita menggunakan to. Dari angka 6 sampai angka 12, kita menggunakan to. Sekarang kita lanjut ke contoh untuk yang classical. Ustazah review kembali. Untuk yang classical, yang dibaca pertama itu menitnya dulu. Setelah itu, baru jamnya. Kita ke contoh yang pertama. Jika jamnya lewat setengah atau jarum panjang ada di angka 6 tepat atau lebih 30 menit. Kita ambil contoh jam 7 lebih 30 menit. Untuk yang classical, yang dibaca pertama menitnya dulu baru jamnya. Lebih 30 menit berarti pakai half past. Berarti it is a half past. Setelah menitnya, baru kita membaca jamnya. Di situ jam 7, berarti bahasa Inggrisnya 7. 7. So, it is a half past 7. Sekarang jam 9 lebih 30 menit. Sama seperti tadi, lebihnya sama 30 menit, berarti pakai half past. It is a half past. Di situ jam 9. Berarti bahasa Inggrisnya 9. 9. So, it is a half past 9. Yang kedua, jika jamnya lebih. Misalnya, jam 1 lebih 10 menit. Kita kembali ke gambar yang acuan tadi.
Lebih 10 menit itu berarti jarum panjang ada di angka 2. Kalau ada di angka 2, itu berarti pakai 10 past. Menitnya dulu baru jamnya. It is a 10 past. Jamnya jam 1 berarti 1. So, it is a 10 past 1. Contoh lagi. Jam 11 lebih 15 menit. Kembali lagi ke gambar acuan. Lebih 15 menit berarti jarum panjang ada di angka 3. Jika jarum panjang ada di angka 3 berarti pakai quarter past. Menitnya dulu baru jamnya dulu. Berarti it is a quarter past. Jamnya jam 11 berarti pakai 11. So, it is a quarter past 11. Yang ketiga, jika jamnya kurang. Misalnya, kita ambil contoh jam 3.45 atau jam 4 kurang 15 menit. Oke, jam 4 kurang 15 menit. Kurang 15 menit berarti jarum panjang ada di angka 9. Kita kembali ke gambar acuan yang tadi. Jarum panjang ada di angka 9 berarti pakai quarter to. Menitnya dulu baru jamnya. It is a quarter to. Karena ini jam 4 kurang 15 menit, berarti it is a quarter to 4. Kita ambil contoh lagi, jam 12.40 atau jam 1 kurang 20 menit. Oke, jam 1 kurang 20 menit. Kurang 20 menit berarti jarum panjang ada di angka 8. Jarum panjang ada di angka 8 berarti pakai 22. Menitnya dulu baru jamnya. It is a 22. Karena ini jam 1 kurang 20 menit. 1 bahasa Inggrisnya itu 1. So, it is a 22:1. Oke, sekarang kita lanjut membahas asking and telling the time. What is asking and telling the time? Apa itu asking and telling the time? Asking about the time itu untuk menanyakan waktu. Sedangkan telling the time itu untuk memberitahu atau menginformasikan waktu. Yang pertama, asking about the time. Untuk menanyakan waktu dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan ekspresi berikut ini. What time is it? Jam berapa ini? Do you know what time it is? Apakah kamu tahu jam berapa ini? What's the time now? Jam berapa sekarang? Yang kedua, telling the time. Untuk memberitahu atau menginformasikan waktu dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan ekspresi berikut ini. It is at 3 o'clock. Ini jam 3 tepat. It is Monday at 7 o'clock. Pada hari Senin jam 7 tepat. Oke, sekian dari materi yang saya jelaskan. Sekarang kita kembali ke WhatsApp group untuk berdiskusi.